Prof. Fahad, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala dini kullih wa karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Presidium Profesor Din Samsudin, yang sangat saya hormati Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, dan juga yang sangat saya hormati Komite Eksekutif Bapak Profesor Dr. Hafid Abbas, dan juga Sekretariat Pak Mas Sa'dun, dan juga wabil khusus Presidium kami Sultra yang sangat saya hormati, dan para sesepuh, para pimpinan atau presidium di mewakili dari cabang kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sangat saya hormati, dan para peserta yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuwajahah, bisa silaturahim di forum ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan teladan pada kita semua bagaimana menegakkan kebenaran di atas bumi ini, terlebih-lebih dalam kaitannya peran kita sebagai khalifah fil ardh bisa kita tunjukkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita pada saatnya nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin, Allahumma amin. Nah, selanjutnya saya berikan terima kasih kepada Mas Sa'dun yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk pertama kali, dan juga khususnya pada pengurus kami Sultra yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Selanjutnya saya pertama kali ingin menyampaikan selamat mabruk kepada sahabat-sahabat, pada senior yang telah memiliki komitmen untuk mewakafkan dirinya, insyaallah, mewakafkan dirinya untuk bisa bergabung di kami, wabil khusus yang ada di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan tekad yang dimiliki dan ditunjukkan pada hari ini akan berlanjut di masa-masa yang akan datang, dan bisa menunjukkan kegiatan yang produktif dan bisa berkontribusi untuk keberhasilan misi kita, bagaimana kita punya aksi untuk menyelamatkan Indonesia. Saya ingin sekali menyampaikan pada semua yang hadir, khususnya dari Sulawesi Tenggara, bahwa kami sebenarnya dideklarasikan pertama kali tanggal 18 Agustus di Monumen Proklamasi, ya, Gedung Proklamasi pada tahun 2020, yang dilanjutkan atau bersamaan dengan yang ada di Jawa Timur, Surabaya, dilanjutkan dengan tempat-tempat yang lain, sehingga pada saat ini sudah beberapa daerah yang ada di Jawa, dan demikian pula yang ada di Sumatera dan tempat yang lain di luar Jawa daerah timur, yaitu NTB, telah melaksanakan deklarasi, termasuk juga yang ada di Kalimantan
Barat dan juga Sulawesi Selatan. Deklarasi yang dilakukan memang walaupun di tengah-tengah suasana pandemi sudah dilangsungkan dengan luring, yaitu dengan offline. Kita hadir di satu tempat dengan mengikuti protokol kesehatan, kita laksanakan deklarasi itu. Di samping kita juga melaksanakan deklarasi di tempat yang lain, yaitu yang ada di Riau dan Sumatera Selatan dengan luring. Begitu juga untuk Jawa Barat, khususnya yang ada di kabupaten kota, disatukan bersama-sama melalui luring, melalui daring, melalui online. Dengan begitu, alhamdulillah kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi bersama, kita masih bisa bergerak secara dinamis bagaimana mengawal komitmen kita ini untuk menyelamatkan Indonesia. Kita tahu bahwa apa yang menjadi komitmen kami sejak dari awal setelah dideklarasikan, perlu diketahui bahwa bahwa kami ini secara nasional dipimpin oleh tiga orang sebagai presidium dan dibersamai oleh kami komisi eksekutif dan juga komisi-komisi yang lainnya untuk operasionalnya. Dan diasumsikan bahwa memang tidak mudah, bahkan juga melalui proses yang penuh saling pengertian, bahwa yang menjadi presidium sengaja dihadirkan mewakili tokoh agama, yaitu Muhammadiyah dan NU, sedangkan dibarengi dengan TNI. Diharapkan tiga itu mewakili semuanya tanpa mengabaikan penghormatan kita kepada yang lainnya, untuk memudahkan saja. Jadi tanpa ada maksud yang lainnya. Karena diasumsikan bahwa Indonesia ini sebenarnya kuncinya ada di masyarakat sipil dan militer. Sipil direpresentasikan oleh dua organisasi masyarakat Islam besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Sementara itu TNI mewakili militer yang memang menjadi partner dalam menyelamatkan Indonesia sejak memperjuangkan kemerdekaan sampai mempertahankan dan juga mengisi pembangunan sejak zaman-zaman Orde Baru sampai sekarang dan insya Allah untuk seterusnya. Nah, diharapkan antara sipil dan militer ada sinergi yang baik, didukung oleh para agamawan, para aktivis, para cendekiawan, dan tokoh-tokoh lainnya dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang punya komitmen bagaimana membuat Indonesia. Karena tanggung jawab kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan juga menyelamatkan kemerdekaan ini dari berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar. Dan memang ini tidak mudah, karena juga ada yang mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh kami toh juga tidak punya kekuatan real. Memang yang dimiliki oleh kami adalah kekuatan moral dan kekuatan intelektual. Itulah yang modal utama yang kita miliki, karena yang kita perjuangkan memang kami merupakan gerakan moral dan juga gerakan intelektual. Dan ini yang menjadi acuan pokok bagaimana kita bergerak melalui kami ini. Karena itu saya menyambut baik pada saat ini bahwa sudah dideklarasikan dan saya sampaikan mabruk selamat kepada Sulawesi Tenggara yang termasuk di dalamnya tadi saya juga ingat tuh Pak. Jadi tadi ada Profesor Abdullah Ahda, ini sebenarnya teman lama, akhir tahun 90-an ya, menjelang tahun 2000, ketika reformasi itu mau bergulir waktu itu. Beliau adalah waktu itu Kabagren Sulawesi Tenggara. Salah satu
background yang dibanggakan oleh Prof. Mulyani, Kepala Biro, yang memang andalan. Jadi walaupun Sulawesi Tenggara, tapi sejak itu sudah nampak ada orang yang patut, ya, orang yang militan, ya, yang juga dari Sulawesi Selatan dan juga dari Kalimantan Selatan dan dari Jawa Barat, Padang, dan dari Surabaya. Ya. Ada beberapa kabupaten yang punya kualitas, termasuk juga Pak Abdul Al-Hada ini. Masya Allah, terima kasih Prof. Sekarang jadi guru besar itu, jadi luar biasa. Jadi waktu itu aja sudah kelihatan. Walaupun birokrat, ya akademiknya itu tidak kalah dengan orang kampus itu. Jadi kalau akhirnya juga bisa berkarir di kampus dan mudah-mudahan bisa membesarkan Sulawesi Tenggara, khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Amin. Saya kira beliau senior yang patut menjadi contoh bagi junior-junior yang ada di Sulawesi Tenggara. Di samping itu mantan rektor teman saya Pak Usman, ya, yang mudah-mudahan juga bisa diajak bergabung karena beliau juga sudah relatif sudah nggak akan jadi rektor lagi, ya. Minimal bisa diajak untuk bisa bermitra. Tapi tidak mudah juga untuk bergabung di kami ini dari kampus karena sebagian besar masih takut terhadap kami, dikira kami ini seperti apa. Nah, saya tunjukkan bahwa saya ikut di dalam ini menggambarkan komitmennya sama dengan di kampus. Kalau di kampus ada dua kategori intelektual, yaitu people oriented intellectuals dan bureaucratic oriented intellectual. Yang bureaucratic oriented intellectual itu teman-teman cendekiawan yang bergabung dan ada di barisan belakangnya para demokrat, para birokrat, para eksekutif, dan mereka jadi konsultan-konsultan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan para intelektual yang idealis mestinya itu juga berpikir untuk rakyat. Jadi, tapi ini tidak banyak yang mau terjun untuk memikirkan rakyat karena berisiko. Jadi apalagi dewasa ini tidak mudah untuk berada pada posisi yang dianggap seberangan. Ingat bahwa kehadiran kami ini sebenarnya ingin meneguhkan bahwa karena menyelamatkan Indonesia selama rezim ini punya kebijakan yang benar sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang dasar sampai juga undang-undang yang menjadi pegangan kita semua, dan juga secara akademik didukung oleh data-data yang benar dan kebijakan benar, maka kita dukung tentu saja. Nah, karena kita sudah tidak ingin mendolimi sesama. Nah, tapi kalau memang rezim ini membuat kebijakan yang kira-kira berlawanan dengan keinginan rakyat yang menjadi stakeholder utama pembangunan ini, maka kamilah salah satu di antara kekuatan dengan masyarakat ini yang punya tanggung jawab moral menjadi bagian penting untuk ikut mengontrol dan memberikan masukan kepada rezim supaya kembali kepada jalan yang lurus. Mengapa demikian? Saya kira bukan rahasia lagi bahwa kekuatan penyeimbang mestinya itu ada di Senayan. Legislator itu adalah mewakili rakyat. Bagaimana mereka melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan. Kekuatan yang dimiliki mereka sekarang di bawah standar. Mereka tidak mampu menunjukkan tupoksinya secara optimal, sehingga banyak kecolongan dan seakan-akan hanya sekarang tidak pernah ada katakanlah perlawanan yang keras bagaimana mengingatkan pemerintah. Kita tidak inginlah melihat tontonan bagaimana mereka saling berlawanan, tapi paling tidak berani, ada keberanian moral untuk bisa mengingatkan pemerintah supaya hal yang salah itu tidak dibiarkan, apalagi didukung. Nah, inilah karena performan legislator itu seperti itu, maka peluang bagi kami bisa ikut ambil bagian membantu rakyat, bagaimana supaya rakyat ini ada yang memperjuangkannya. Karena banyak rakyat yang tidak bisa berbicara, speechless, mereka mau mengadu ke siapa. Ya, barangkali para aktivis kami dan juga LSM yang lainnya yang peduli pada rakyat itu proaktif untuk mendengar keluhan baik yang disampaikan langsung maupun yang
dirasakan langsung sehingga Indonesia ini tetap damai, tetap sejahtera, tetap terkendali. Nah, inilah barangkali yang penting untuk saya sampaikan pada semuanya, terutama aktivis yang ada kami bahwa kami ini sebenarnya ingin meluruskan kiblat bangsa. Ya, bagaimana sekarang yang sedang menggerakkan Indonesia pemerintah itu sesuai dengan apa yang menjadi dasar negara kita, Pancasila, Undang-Undang 45, memperjuangkan NKRI, termasuk menyelamatkan, melindungi sejengkal tanah pun yang ada di tanah air ini, dan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah 4 hal yang penting yang seringkali diucapkan, tapi pada kenyataannya juga tidak sepenuhnya diperjuangkan dan juga dibela mati-matian. Tapi justru pihak lainlah yang ingin berkontribusi untuk itu. Demikian bagaimana visi ke depan Indonesia itu. Kita tidak terbelenggu oleh masa lalu, tapi kita harus juga berpikir masa depan. Dengan adanya reformasi kita tahu, dan juga dengan adanya amandemen dan 45, bahwa ada kesan pemerintah sekarang ini hanya berpikir 5 tahunan atau 10 tahunan paling tidak. Berpikirnya ke depan jauh itu tidak dimiliki oleh negara ini. Sehingga tidak bisa ada parameter yang bagus untuk mengukur apakah pemerintah sekarang ini on the track atau match atau compliant dengan katakanlah visi kita. Jadi kalau dulu kita pernah dengar Malaysia punya visi 2020, kita juga pernah waktu itu punya visi dengan 25 tahun pertama, terus 25 tahun kedua, itu bisa kita dapatkan. Sekarang yang kita miliki adalah Masya Allah, bentar. Visi 5 tahunan. Kalau toh kita memiliki RPJM itu juga yang sampai 25 tahun itu juga belum sepenuhnya sah karena hanya dibuat oleh rezim dan itu tidak mewakili rakyat semuanya. Beda dengan dulu GBHN karena yang membuat itu adalah semua wakil-wakil rakyat. Sekarang GBHN tidak dibuat oleh MPR dan juga yang membuat RPJM adalah dari katakanlah dari pemerintah, dan itu pun juga hanya disahkan oleh DPR yang belum sepenuhnya mewakili semua rakyat. Selanjutnya bahwa kami hadir sebenarnya dalam bahasa agama itu adalah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tidak mudah ya sekarang ini orang bisa berbuat amar ma'ruf itu mudah sekali, tapi untuk nahi mungkar itu tidak mudah karena berkonsekuensi macam-macam. Apalagi sekarang ini bicara beda sedikit sudah dianggap ini melawan pemerintah dan sebagainya. Ini juga maaf sekali saya juga harus hati-hati ya. Definisi melawan pemerintah ini harus clear supaya kita itu enak gitu. Karena memang ya negara ini tidak bisa didukung oleh pikiran-pikiran yang konformis, convergent thinking, harus divergent thinking karena negara ini, bangsa ini terus berubah. Kalau berubah terus, kan berarti tantangannya berubah. Jadi tidak mungkin solusinya itu dengan pikiran yang sama. Jadi harus ada pikiran baru seiring dengan RI 4.0 dan Society 5.0, bahwa inovasi itu menjadi kebutuhan kita. Inovasi berarti bicara yang baru, bicara hal yang kreatif. Kreatif berarti harus mengakui perbedaan di antara kita. Tapi bukan asal beda, tapi seperti yang di pesantren Khalif Tu'raf. Jadi seperti orang yang tidak kenal di pesantren itu supaya dia dikenal maka dia berbuat yang mencuri sandal atau apa supaya dikenal. Nah ini bukan begitu, tapi yang kita inginkan adalah perubahan kreatif yang memiliki kebaruan dan juga kemanfaatan. Nah inilah yang kita harapkan. Kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah sekarang orang yang berbuat nahi mungkar ini juga tidak mudah. Karena mengingatkan itu dianggap kita itu melawan pemerintah atau apa. Ini susah ini. Jadi mohon maaf. Kita juga tahu bahwa ada beberapa praktek yang larangan di rakyat itu dibiarkan oleh yang bertanggung jawab, tapi akhirnya merusak rakyat. Terus akhirnya ada
pesantren atau santri atau kemarin katakanlah kelompok tertentu mengingatkan dengan keras karena terus terang saja kalau tidak begitu juga rupanya juga tidak berhenti karena itu juga merusak masyarakat. Tapi akibatnya juga kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang berani mengatakan tidak itu juga berisiko dengan menghadapi berbagai hal yang selanjutnya. Mohon maaf, kita itu sebenarnya reformasi itu banyak 3 poin besar, yaitu tentang apa yang namanya demokrasi harus kita tegakkan, termasuk sekarang bagaimana demokrasi walaupun akhir-akhir ini menurun indeks demokrasi kita, KKN ternyata sekarang merajalela juga, HAM juga demikian. Jadi misi reformasi sebenarnya belum terwujud walaupun sudah kita lalui 23 tahun. Ini tidak sebentar ya. Mohon maaf, Amerika itu mengejar untuk maju sehingga munculnya Apollo 11 itu butuh 12 tahun. Tahun 57 Sputnik meluncur oleh Rusia menghentakkan orang Amerika merasa malu kok kalah dengan Rusia karena ada kekuatan besar di dunia ini. Akhirnya terjadi proses ya human right ya, perbedaan kulit itu menjadi tidak masalah, persamaan hak dan sebagainya. Pendidikan, reformasi pendidikan dilakukan dengan cepat. 12 tahun sudah mengejar itu. Nah kita 23 tahun belum apa-apa. Transisinya terlalu lama. Mengapa demikian? Menurut hemat saya kok karena hadirnya reformasi dulu itu by chance, tidak by design. Itulah yang akhirnya waktu lama hanya untuk transisi saja. Saya tidak tahu ini transisi butuh berapa tahun lagi. Nah ini barangkali tugas kami untuk bisa melakukan hal yang besar ke depan. Nah demikian juga kita tahu tantangan dan hambatan kita yang ada sekarang itu apakah ekonomi, apakah itu politik, apakah sosial, budaya, bahkan kesehatan dengan adanya pandemi belakangan ini memporak-porandakan semua tata kehidupan. Akhirnya new norm juga belum terbentuk dengan baik karena kita tahu bahwa kesehatan yang diselesaikan sekarang ini juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena terus naik. Tapi kita tetap menghargai upaya pemerintah dan semua rakyat dan unsur-unsur yang terlibat karena banyak sudah mengorbankan berbagai pihak, apakah dokter atau perawat dan juga banyak tokoh-tokoh agama yang juga menjadi korban oleh COVID ini dan juga para intelektual yang juga tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa biarkan ini dan kita harus dukung juga bagaimana bersama-sama menyelamatkan ini dengan hasil yang baik. Dan kita belum lagi menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, ini juga tidak mudah. Jadi jangan sampai adanya pandemi ini terjadi lost generation. Jadi ini sangat dimungkinkan karena tumpuan generasi adalah kekuatan SDM. Dan sekarang dapat ancaman pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik. Bisa kita lihat bagaimana masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang tuanya itu mampu, anaknya mereka tidak bisa mendampingi anaknya karena ibu bapaknya sibuk dengan karirnya. Demikian pula kalau orang tuanya tidak mampu itu atau kurang terdidik juga tidak bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Dan ini mestinya juga ada semacam jalan tengah. Jadi tidak bisa digeneralisir semua anak itu harus diliburkan semua. Jadi bisa di mapping. Jadi mana daerah yang betul-betul bersih, mengapa di tempat itu tidak dilakukan pendidikan yang luring. Jadi supaya anak-anak tidak bosan di rumah. Karena semakin hari semakin bosan anak itu di rumah karena anak-anak tidak butuh hanya kognitif saja, tapi mereka juga butuh sosial, butuh emosional, sentuhan emosional dan sebagainya sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Inilah tantangan yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak hadapi dengan baik, kehilangan generasi kita bisa terjadi. Sebagaimana sejarah munculnya lost generation itu pada tahun abad 20-an, yaitu tahun 1920-an ketika ada perang atau 1914 perang dunia I ditambah dengan pandemi saat itu
1918. Jadi waktu itu betul-betul ada kehilangan generasi akibat dari Perang Dunia sama pandemi tahun 1920-an. Sekarang kita tidak ada Perang Dunia, tapi sebenarnya kita ada perang dagang dan sebagainya yang sebenarnya tidak kalah hebatnya. Bahkan lagi bagaimana ideologi kita juga terancam, ini juga sebenarnya juga kita tidak bisa abaikan begitu saja. Belum lagi kena pandemi. Inilah barangkali yang beberapa hal yang penting saya sampaikan, dan juga sekali lagi penting bahwa negara kita itu besar, bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada, kolektif intelijen ini lebih penting daripada individual intelijen. Jadi persoalan kita itu kompleks, tidak bisa diselesaikan oleh seorang ahli yang hebat apapun. Harus ada koordinasi, ada kerjasama, ada interdisipliner, ada multidisipliner, ada transdisipliner yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Demikian pula masalah Indonesia itu bisa saja berangkat dari negara lain, tapi dari bagian yang lain, tapi bisa mengena seluruh Indonesia. Termasuk juga jangan dikira Sulawesi Tenggara ini tidak memainkan peran yang penting. Apalagi dengar-dengar bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu pintu gerbang juga masuknya orang asing, dan itu juga cukup mengancam orang yang ada di Jawa. Walaupun di Sulawesi Tenggara ternyata masuknya para orang asing yang di Sulawesi Tenggara itu juga membayangi orang yang ada di Jawa dan di tempat yang lainnya. Sehingga peran teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara sangat penting untuk tunjukkan bagaimana menyampaikan Indonesia lewat Sulawesi Tenggara. Jadi tidak ada bedanya. Demikian pula bisa dari daerah lain, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Sumatera, dan bahkan juga NTB. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi dan juga menjadi catatan penting bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita nanti bisa bergerak dan leluasa. Dan ingat bahwa kami ini bukanlah organisasi yang sifatnya struktural. Jadi kami Sulawesi Tenggara bukan bagian bawahan dari kami nasional, tapi punya visi yang sama, punya komitmen yang sama, common vision ada, common values yang dipegang ada. Jadi ini penting, dan kita percaya bahwa teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara memiliki SDM yang luar biasa, yang juga mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan yang tahu adalah teman-teman dari Sulawesi Tenggara. Dan mudah-mudahan dengan bergandeng tangan di antara kita, nanti kita bisa di samping menyelesaikan persoalan yang ada di daerah, tapi juga sebagian bisa ikut menyelesaikan persoalan nasional, karena kita menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan semua kesadaran seperti ini bisa dimiliki oleh semua yang ada di Sulawesi Tenggara, di semua level, baik tokoh agama, cendekiawan, dan juga masyarakat luas, partai politik. Ingat bahwa kita ini juga mitra, jadi jangan diharap kami nanti musuh dari Pemda, jadi menjadi mitra. Karena orang yang bergaji kami ini adalah orang yang tidak istilahnya orang betul-betul ingin mendedikasikan ilmunya, keahliannya untuk ikut memecahkan persoalan di tempatnya masing-masing. Kita tahu bahwa dengan kehebatan apapun yang dimiliki oleh daerah, belum tentu bisa sepenuhnya bisa menyelesaikan. Dan kita hadir, termasuk Pak Profesor Abdullah Al-Hada, ini adalah orang yang punya informasi yang sangat kaya tentang pendidikan. Tentu beliau walaupun tidak jabat lagi, mestinya harus dipandang sebagai konsultan atau sebagai mitra untuk ikut menyelesaikan persoalan yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan bahkan beliau juga punya potensi untuk menjadi mitra yang ada di tingkat nasional. Sehingga kehadiran teman-teman, termasuk Prof. Usman, mantan rektor itu juga, dan lain-lain teman saya yang ada dan rektor penggantinya itu, dan juga yang lainnya, mudah-mudahan bisa menjadi mitra untuk bisa ikut memecahkan masalah yang ada di tempatnya masing-masing. Jangan sampai ketinggalan. Jadi mari kita sisihkan
usia kita, waktu kita kata wakafkan untuk kebaikan dan keselamatan Indonesia. Kita hadir memberikan manfaat. Jadi bukan lagi memberikan madarat bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya kira ini Bapak Moderator dan juga Mas Sa'dun yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat berjuang dan selamat bergandeng tangan untuk ikut menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.